Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Nah, judul perikop itu adalah siapa yang harus diundang. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, Kristus melanjutkan nasihatnya. Jika perikop sebelumnya, Yesus menasihatkan para tamu supaya mereka jangan berebut atau jangan berusaha mencari tempat terhormat. Nah, kali ini atau dalam perikop ini, Kristus mengarahkan nasihatnya bukan lagi kepada para tamu, tapi kepada para tuan rumah. Di situ Kristus menasihatkan mereka untuk tidak mengundang orang yang akan membalas undangan mereka. Saudara, ketika kita membaca bagian ini, mungkin kita melihatnya terlihat ekstrim. Yesus berkata bahwa jangan undang saudaramu, sahabat-sahabatmu, dan sebagainya. Tapi penekanan yang ingin Yesus tekankan dari bagian firman Tuhan ini, atau bagian nasihat ini adalah, Kristus ingin mengatakan bahwa jangan kamu mengundangkan perjamuan makan itu, kebaikan itu sebagai alat tukar, tetapi sebagai pemberian. Karena itu Kristus menasihatkan mereka untuk tidak mengundang orang-orang yang akan membalas undangan mereka, tapi undanglah orang-orang yang membutuhkan, seperti orang miskin dan orang cacat. Saudara, Kristus mengatakan hal demikian karena Kristus telah melihat bahwa perjamuan makan itu sudah bergeser dari acara untuk berbagi kebahagiaan menjadi alat tukar. Pada saat itu banyak orang, dan saya kira pun sampai saat sekarang pun ada begitu banyak orang, seringkali menggunakan perjamuan makan sebagai alat tukar. Mereka seringkali mengundang orang-orang tertentu untuk hadir di dalam pertemuan atau perjamuan mereka atau acara-acara mereka, dengan harapan suatu ketika mereka pun akan diundang ketika orang tersebut mengadakan pesta. Apalagi kalau mereka mengundang orang-orang terhormat, mereka suatu ketika akan diundang sebagai tamu di dalam pesta orang-orang terhormat tersebut. Dan hal itulah yang membuat Kristus kemudian menasihatkan mereka agar jangan sampai mereka menggunakan pemberian dalam perjamuan itu menjadi alat transaksional, alat tukar. Dan itu menunjukkan bahwa mereka tidak tulus untuk memberikan kepada sesama mereka. Saudara, Kristus mengajarkan kepada kita bahwa pemberian sejati adalah pemberian yang diberikan dan bukan dipertukarkan. Salib merupakan ukuran dari pemberian sejati. Kristus memberikan kepada kita keselamatan, memberikan dirinya untuk disalib untuk menggantikan dosa-dosa kita, bukan karena dia ingin kita membalasnya, tapi karena dia mengasihi kita. Sama halnya demikian juga kita berbuat baik kepada orang lain, kita memberi kepada orang lain hendaknya bukan karena kita ingin mendapat balasan dari pemberian itu, tapi karena kita semata-mata mengasihi mereka. Saudara, marilah kita berbuat baik kepada semua orang dengan tulus, semata-mata karena kita hanya mengasihi mereka. Ingat bahwa pemberian yang sejati itu diberikan dan bukan untuk ditukarkan. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah perbuatan baik yang saudara lakukan kepada orang lain dilakukan karena saudara mengasihi mereka, ataukah karena saudara ingin memperoleh sesuatu dari mereka? Mari kita mengambil waktu untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Roh Kudus memberikan saudara kemampuan untuk menjadi seorang yang tulus.
Saudara, percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberikan saudara kemampuan untuk dapat berbuat baik kepada setiap orang dengan tulus. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami muliakan, kami percaya bahwa seluruh penyertaan bagi kami boleh rasakan dari malam sampai pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru. Tuhan akan kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Dan tiba waktunya kami ingin menjalankan seluruh aktivitas kami. Kami berdoa supaya Engkau membimbing kami sehingga kami boleh melakukan segala sesuatu itu berkenan kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk boleh mengasihi sesama kami dengan tulus, mengasihi sesama kami tanpa mengharapkan imbalan Tuhan Yesus. Sehingga sungguh hati kami itu dapat dimurnikan, dibersihkan sama seperti Engkau mengasihi kami dengan tulus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.